Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama pembelajaran kimia kelas 10. Kali ini kita akan membahas tentang hukum-hukum dasar kimia. Di antaranya untuk pembahasan kali ini adalah hukum dasar pembandingan pros atau hukum dasar perbandingan tetap dan hukum dasar untuk hipotesa Avogadro. Berikut kita akan simak penjelasan selanjutnya beserta dengan contoh soalnya. Berikut adalah penjelasan tentang contoh soal perbandingan massa kalsium Ca dengan oksigen dalam kalsium oksida CaO adalah 5:2. Jika direaksikan 18 gram kalsium dan 6 gram oksigen, tentukan massa kalsium oksida yang terbentuk dan massa reaksi yang tersisa. Jawabannya akan dijelaskan selanjutnya. Langsung saja kita akan membahas tentang hukum dasar kimia. Tadi dikatakan ada contoh yang pertama adalah tentang perbandingan hukum dasar pembandingan pros, di mana diketahui bahwa reaksinya adalah Ca ditambah oksigen menjadi senyawa CaO. Ini artinya pembakaran kalsium. Pembakaran itu berarti otomatis dengan penambahan oksigen. Yang namanya reaksi pembakaran itu apabila ditambah dengan oksigen. Pembakaran 5 liter. Yang diketahui itu yang dibakar adalah 18 gram Ca dibakar dengan 6 gram oksigen. Menghasilkan senyawa berapa CaO yang terbentuk, itu tadi pertanyaannya. Nah, dengan perbandingan antara Ca dan oksigen itu perbandingannya adalah 5:2. Pertanyaannya, berapa massa CaO yang terbentuk dan berapa massa yang bersisa? Adakah massa yang bersisa? Itu pertanyaannya. Sekarang kita jawab. Perbandingan antara Ca berbanding oksigen, kalsium berbanding oksigen adalah 5:2. Sedangkan masanya yang diketahui adalah untuk Ca adalah 18 gram dan untuk oksigen adalah 6 gram. Berdasarkan hukum dasar Lavoisier, berdasarkan hukum kekekalan massa, bahwa massa sebelum reaksi itu sama dengan massa setelah reaksi. Kalau sebelum reaksi itu massanya ini dijumlahkan 18 ditambah 6 adalah 24, maka seharusnya massa CaO yang terbentuk itu adalah 24 gram. Tetapi kita harus mengikuti perbandingan massanya. Perbandingan massanya adalah 5:2. Apakah 18 banding 6? Ini adalah 5:2. Mari sekarang kita lihat. Sekarang kita lihat Ca berbanding oksigen, kalsium berbanding oksigen adalah 5:2. Kalau 5:2 maka hasilnya sama dengan 7. Maka perbandingan utuhnya adalah 5:2/7. Sekarang kita lihat perbandingan massanya. Ini adalah massa mula-mula M di sini adalah mula-mula. Massa mula-mulanya adalah 18 untuk Ca dan 6 gram untuk oksigen. Berarti 18/6. Kalau kita sederhanakan otomatis tidak 5:2. Bagaimana caranya kita tahu perbandingannya? Sekarang kita perhatikan. 2 dikali berapa menjadi 6? Otomatis dikali 3. Kemudian 5 dikali berapa sama dengan 18? Maka 5 dikali 3,6. Jadi untuk mendapatkan 18 maka 5 dikali berapa sama dengan 18 dan 2 dikali berapa sama dengan 6. Kenapa kita kalikan? Kenapa? Untuk kita mendapatkan supaya kita mendapatkan perbandingannya 5:2. Kita pun berharap di sini adalah 5:2. Nah, sekarang kita lihat angka 6 di sini didapatkan dengan 2 dikali 3. Sedangkan angka 18 di sini didapatkan dari 5 dikali 3,6. Otomatis berbeda. Seharusnya sama. Kenapa? Kalau perbandingannya sama maka
pengalinya juga harus sama. Karena di sini ada 2 pengali, maka kita untuk menemukan supaya perbandingannya 5:2, kita ambil pengali yang paling kecil. Pengali siapa yang paling kecil? Apakah 3 ataukah 3,6? Ya otomatis 3 itu lebih kecil daripada 3,6. Maka yang kita ambil adalah pengalinya 3. Sehingga 2 dikali 3 sama dengan 6. Maka di sini ditulis 6. Kemudian ini pun harus dikalikan 3. Supaya apa? Supaya dapat perbandingannya 5:2. Maka 5 dikali 3 sama dengan 15. Di sini 15. Sehingga massa yang bereaksi itu adalah untuk kalsium adalah 15 gram yang habis bereaksi, dan untuk oksigen adalah 6 gram. Sehingga massa yang terbentuk adalah 21. Ini sesuai dengan hukum Lavoisier. Massa sebelumnya 15 ditambah 6 berarti 21, maka terbentuknya 21. Ini 21 dapat dari mana? Bisa 15 ditambah 6, bisa 7 dikali dengan 3. Sama, berarti semua pengalinya adalah 3. Itu cara mengerjakannya. Maka massa yang bereaksi dan massa yang terbentuk adalah 15 gram kalsium, 6 gram oksigen, dan yang terbentuk adalah 21 gram CaO. Terus bagaimana sisa? Untuk yang bersisa maka kita harus mengurangkan yang mula-mula dikurang yang bereaksi. Di sini mula-mulanya ada 18 gram tadi di awal, kemudian yang bereaksinya 15 gram, maka yang bersisanya adalah 3 gram. Sedangkan di sini 6 gram awalnya, kemudian yang bereaksi 6 gram, maka di sini habis bereaksi. Sedangkan di sini yang terbentuk adalah 21. Awalnya mula-mulanya kan tidak ada, kosong, mula-mulanya tidak ada. Terus dia terbentuk 21, maka 21 gram yang terbentuk. Sehingga yang bersisa, siapa yang bersisa dalam hal ini? Yang bersisa adalah kalsium. Kalsium yang bersisa adalah 3 gram. Dan CaO, senyawa CaO yang terbentuk adalah 21 gram. Sehingga kesimpulannya adalah massa CaO yang terbentuk adalah 21 gram. Sedangkan massa Ca yang bersisa adalah 3 gram. Sehingga di akhir reaksi itu total ada 24 gram. Berarti sesuai dengan hukum dasar Lavoisier. Apa hukum dasar Lavoisier? Bahwa massa sebelum reaksi dan massa setelah reaksi itu tidak ada yang hilang, sama. Awalnya 18 gram ditambah dengan 6 gram jadi 24 gram. Pas, sama 24 gram. 24 gram di sini adalah 21 gram untuk CaO. 21 gram untuk CaO dan sisanya adalah Ca yang bersisa, sehingga pas 28 gram. Itulah teori dasar dari hukum Proust, hukum perbandingan tetap. Selanjutnya adalah contoh soal yang kedua, adalah teori Avogadro. Contohnya, sebanyak 5 liter senyawa hidroksida CaHb dibakar dengan 25 liter gas oksigen menghasilkan 15 liter gas karbon dioksida dengan persamaan reaktif sebagai berikut. CaHb plus O2 menjadi CO2 plus H2O. Penjelasannya nanti dilanjutkan berikutnya. Selanjutnya adalah tentang pembahasan hukum Avogadro, di mana di situ di soalnya bahwa senyawa hidroksida tadi di soalnya CaHb, di sini saya ganti menjadi CXHb. Senyawa CXHb dibakar. Kalau dibakar berarti ditambah dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida, CO2 dan H2O. Ini otomatis reaksi pembakaran seperti ini. Nah, berapa yang dibakar? Di soal tadi dikatakan bahwa senyawa hidroksidanya 5 liter dibakar dengan 25 liter oksigen, kemudian menghasilkan senyawa karbon dioksidanya adalah 15 liter. Seperti yang di awal tadi, kita buat perbandingan 5 liter, 15 liter, kemudian 25 liter, kemudian 15 liter, kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 5. Kenapa? Karena pembaginya adalah 5 yang paling kecil.
maka semuanya dibagi 5. Setelah semua dibagi 5, maka hasilnya adalah 1 berbanding 5 berbanding 3. Nah, perbandingan inilah yang menjadi koefisien dari reaksi tersebut, di mana reaksinya adalah CXHY ditambah oksigen menghasilkan atau menjadi CO2 plus H2O. Sehingga koefisien menjadi, karena perbandingannya adalah 1 berbanding 5 berbanding 3, maka 1 untuk CXHY karena tadi 5 liter, kemudian 5 untuk O2 karena tadi 25 liter, dan 3 CO2 karena tadi 15 liter. Bagaimana dengan H2O? H2O berarti nanti ini yang harus kita cari. Bagaimana cara menemukannya? Cara menemukannya pertama-tama kita harus membuat penyetaraan reaksi. Apa syarat penyetaraan reaksi? Sudah dikatakan bahwa yang dikatakan reaksi setara apabila reaksi di sebelah kiri, jumlah atom sebelah kiri itu harus sama dengan jumlah atom yang ada di sebelah kanan. Contoh, apabila di kiri C-nya 1, maka di kanan sebelah kanan pun C-nya harus 1. Itu berarti sama. Apabila tidak ada yang tidak sama, berarti reaksi belum setara. Nah, kalau datanya seperti ini, bagaimana cara menemukan supaya reaksi tersebut setara? Caranya kita ambil per atom. Di sini atomnya kita lihat atomnya ada apa saja. Ada atom C, ada atom H, ada atom O. Otomatis kalau di sebelah kiri ada 3 jenis atom, maka di sebelah kanan pun ada 3 jenis atom, C, H, dan ada O. Nah, di sini juga kita lihat atom C. Atom C di sebelah kiri. Di sebelah kiri itu di mana? Ini. Atom C di sini X. X dikali 1 berarti 1 dikali X di sebelah kiri. Kemudian lihat di sebelah kanan. Atom C. Nih, atom C-nya ada berapa? 3. C-nya ada 1, koefisiennya 3 berarti 3 dikali 1 sama dengan 3. Maka X sama dengan 3. Kenapa? Jumlah atom kiri C sama dengan jumlah atom kanan C. Kemudian lihat yang O. O, mana O? O di sini. Di sini O-nya ada berapa? Di sini O-nya ada 5O2. Berarti 2 dikali 5. Maka yang di sebelah kiri adalah 5 dikali 2. Yang di sebelah kanan, lihat yang sebelah kanan. Yang di sebelah kanan O-nya ada 3 dengan O2. Berarti 3 dikali O2 berapa? 3 dikali O2 6. Kemudian ditambah. Di sini berapa? Di sini ada BH2O. Kenapa? Kan tadi koefisiennya belum ada. Berarti kita buat koefisiennya adalah B. Hanya ada berapa? Ada 2. Berarti 2 dikali B. Maka tadi 3 dikali 2 ditambah 1 dikali B. 2 dikali B. 2 dikali B. Kenapa? Karena B maaf. Kenapa 1? Karena di sini O-nya kan ada 1. B 1 berarti 1 kali B. Sehingga 6 ditambah B sama dengan 5 dikali 2. Maka B sama dengan 4. 10 sama dengan 6 ditambah B. Maka B sama dengan 4. B sudah dapat, kemudian X juga udah ada. Selanjutnya kita cari atom H. Ini cara menyetarakannya apabila unsur-unsurnya banyak yang tidak diketahui. H, perhatikan H. H di sini Y 1. Kemudian H di sebelah kanan ada B dikali 2. Maka di sebelah kiri itu kita 1 dikali Y. Di sebelah kanan ada 2 dikali B. Maka Y sama dengan 2 dikali 4. Kenapa 4? Karena tadi B-nya kan 4. Sehingga Y sama dengan 8. Maka kalau X-nya sama dengan 3 dan Y-nya sama dengan 8, maka rumus dari senyawa CXHY adalah C3H8. Demikianlah penjelasan dari hukum dasar
Avogadro. Jadi untuk menentukan rumus senyawa, kita bisa membuat perbandingan dari volume. Kenapa? Karena perbandingan volume itu adalah perbandingan dari koefisien sama dengan perbandingan dari mol. Demikianlah, semoga paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.